Anda masih bersama kami. LIFM. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan. Saudaraku sekalian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menyadari bahwa kedamaian di antara kita adalah kekayaan yang amat berharga dibanding dunia berikut isinya. Kedamaian akan memperindah hidup kita. Kita awali perdamaian ini dari hati kita. Hati yang penuh kasih sayang, hati yang senang memaafkan, dan hati yang rindu membalas keburukan dengan kebaikan. Anda masih bersama kami. LIFM. Anda masih bersama kami. LIFM. Aku heran, kenapa orang-orang itu begitu benci terhadap agama lain. Memangnya dalam agama diajarkan seperti itu ya? Segala perbedaan, baik agama, suku, ras, dan lain-lain, ini yang harus kita syukuri. Kenapa kita tidak menjadi mayoritas yang melindungi minoritas? Apakah selalu seperti ini, kecenderungan mayoritas terhadap minoritas? Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku, dan bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Pesan ini disampaikan oleh Search for Common Ground Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat damai LIA 107.7 LIFM, radio kita semua, santun mencerdaskan. Yos, jumpa lagi nih masih bersama saya Cici Eci dalam acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Sahabat damai, episode kali ini nih ya, episode ke-7 kali ini Cici Eci akan sampein ya, mempersembahkan drama Sang Toleran ya, edisi untuk spesial edisi hari ini. Judulnya ini ada Andai Aku Minor ya, sahabat damai. Semakin penasaran gimana nih sahabat damai ya, gimana ceritanya dan juga apa sih isi ceritanya tentunya ya sahabat damai. Langsung aja nih. Pendengar yang budiman, inilah Sang Toleran, Sang Toleran, Sang Toleran. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantren berdamai selalu. Sebuah drama radio tentang dinamika pesantren dalam mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan. Sang Toleran dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantren indah untukku. Pendengar yang budiman, seluruh manusia di muka bumi ini mempunyai hak yang sama, termasuk hak untuk memiliki akidahnya sendiri-sendiri. Allah memberikan toleransi luas bagi makhluk yang tak menyembah padanya dengan kasih sayangnya yang tidak tebang pilih. Allah pula yang memberikan batas akhir dari toleransi tersebut. Lalu punya kuasa apa sang makhluk itu, hingga berani-beraninya membuat batas toleransi sendiri terhadap makhluk lain yang tak seakidah dengannya? Pendengar yang budiman, mari kita ikuti episode kali ini yang berjudul Andai Aku Minori. Nah, pendengar, selamat mengikuti. Pesantren tempat yang damai, tempat mengasah kasih pada sesama, untuk dekatkan diri kepada Sang Ilahi, demi menggapai rindu Sang Ilahi. Selamat pagi Bang Dulo. Selamat pagi. Pak Andreas, apa kabar Pak? Baik Bang Dulo. Bang Dulo sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak.
Mari masuk Pak, silakan masuk Pak Andreas. Sudahlah Bang, cukup di teras saja. Saya hanya ada perlu sebentar saja kok. Kalau begitu ada yang saya bisa bantu Pak. Ngomong-ngomong sebelumnya kapan rumah Pak Andreas ditempati? Nah, karena itulah saya datang kemari Bang. Rencananya minggu depan kami akan pindahan. Iya. Dan di malam pindahan nanti kami sekeluarga akan mengadakan misa pemberkatan rumah. Misa itu kalau di saudara-saudara Kristen yang lain adalah kebaktian. Kalau di kami orang Katolik namanya misa. Kalau di saudara-saudara kaum Muslim mungkin sholat berjamaah. Begitulah kira-kira Bang. Tujuannya tidak lain agar selama kami menempati rumah itu kami mendapatkan berkah dan keselamatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun sebelum itu saya mau minta tolong diantar ke Pak RT dan Pak RW. Pertama kami mau silaturahmi. Yang kedua mau melapor, dan yang ketiga kami bermaksud mengundang beliau-beliau untuk makan setelah misa selesai nanti. Wah bagus itu Pak. Saya akan bantu sepenuhnya Pak. Lalu begini Bang dulu. Saya mau minta tolong lagi nih Bang. Apa lagi yang saya bisa bantu Pak Andreas? Bisa carikan catering nggak Pak? Wah gampang kalau cuma catering Pak. Di sini banyak yang masakannya enak. Tapi kenapa kok Pak Andreas nggak cari sendiri? Bapak pasti tahu tentang catering yang bagus-bagus. Jadi begini Bang dulu. Soal masak-memasak, istri saya itu memang jagonya Bang. Iya. Tapi untuk ini, karena kami ingin mengajak makan sebagian warga di RT ini, agar tidak menimbulkan keraguan, maka kami minta dicarikan catering saja. Maklumlah Bang, ya Bang dulu tahu sendirilah. Padahal, mohon maaf Bang dulu, meskipun kami keluarga Nasrani, kami termasuk orang yang tidak suka mengkonsumsi daging babi Bang. Oh iya. Iya. Ya, bener ini Bang. Kenapa kami tidak memakan daging itu ya untuk menjaga kesehatan Bang. Oh iya baik. Pak Andreas, apapun yang saya bisa bantu akan saya bantu Pak. Karena saya sadar hidup harus saling tolong menolong Pak. Betul itu Bang dulu. Ini uang mukanya Bang. Oh iya. Menunya kira-kira untuk 100 orang lah Bang. Oke ya. Baik. Dan yang ini untuk Bang dulu. Waduh, Pak Andreas kalau buat saya nggak usah deh. Ini kan kita bukan lagi bisnis. Mohon diterima saja Bang. Saya niatnya ngasih kok Bang. Jangan Pak Andreas. Katanya Pak Andreas mau bersaudara dengan saya. Yang namanya saudara minta tolong kok masih harus ngasih imbalan. Tidak Pak. Saya dengan tulus akan membantu keperluan Pak Andreas di sini. Baik. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sekali. Dan oh iya, ngomong-ngomong Pak Yati kemana nih? Biasa Pak ke pengajian. Iya. Kalau begitu tolong sampaikan salam saya untuk Pak Yati. Ya insya Allah saya akan sampaikan. Terus masalah ke Pak RT dan Pak RW sebaiknya nanti saja ya Pak. Masalahnya kalau jam segini mereka masih pada ngantor. Sekalian nanti Pak Andreas bawa kartu keluarga dan fotokopi KTP semua anggota keluarga Pak Andreas. Oke, baik Bang. Kalau begitu saya mohon pamit dulu Bang. Soalnya di rumah saya masih ada tukang yang lagi beres-beres rumah. Baik Pak Andreas, saya juga berterima kasih Pak Andreas mau mampir di gubuk saya ini. Sama-sama Bang Dula. Baik, selamat pagi Bang. Selamat pagi Pak. My heart bersamamu, my words begin with you. Sebenarnya damai selalu. My heart bersamamu, my words begin with you. Sebenarnya indah untukku. My heart bersamamu, my words begin with you. Sebenarnya damai selalu. Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam. Syafiq, mau kemana kamu Fik? Cuma mau ke warung Bumi, Bang. Beli rotan pensil. Memangnya di koperasi nggak ada Fik? Itu dia Bang, habis. Tadi ngomong siapa Bang? Kayaknya
Itu Fik, Pak Andreas, warga baru yang mau nempatin bekas rumah Pak Saidi. Tadi mau minta tolong saya untuk dicariin catering. Oh gitu, mau syukuran ya bang? Ya, kalau kita syukuran lah atau sholat jamaah begitu. Kalau beliau istilahnya pemberkatan. Hah? Pemberkatan? Memangnya dia Nasrani bang ya? Biasa aja kali Fik, sama orang Nasrani aja kok kagetnya sampai kayak gitu. Bukan begitu bang. Jadi nambah lagi kan penduduk Nasrani di kampung sini. Loh, memangnya kenapa? Biasa saja kan? Bang Dullah gimana sih? Itu kan mengganggu bang. Mengganggu? Memangnya dia pencuri, penjahat gitu? Bukan begitu maksudnya bang. Kita di sini kan mayoritas Muslim. Ada pesantrennya lagi. Nggak masalah kan? Selama dia tidak mengganggu ketertiban umum, tidak masalah. Malah itu preman-preman yang suka nongkrong di saung itu, mereka Muslim. Apa mereka nggak mengganggu? Ah Bang Dullah ini payah. Udahlah, Pak Andreas itu orangnya baik kok. Tapi tidak kemudian Bang Dullah mau disuruh-suruh gitu kan? Disuruh-suruh apa? Lah itu tadi disuruh nyariin catering. Dimintai tolong, Fik, bukan disuruh, Fik. Sama saja lah. Kamu itu, Fik. Gak boleh loh bang begitu. Kalau Kiai Sodik tahu, bisa marah. Ya sudah bang, saya mau ke warung Bu Mimin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesantren tempat yang damai, tempat mengasah kasih pada sesama, untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, demi menggapai dosa Ilahi. Jadi benar itu, Fik. Rumah itu dijadikan tempat ibadah buat umat Katolik. Benar Kiai. Sebulan yang lalu, saya tahu mereka hanya berkumpul untuk melakukan pemberkatan terhadap rumah itu Kiai. Tapi sekarang hampir setiap Jumat malam, orang-orang Nasrani itu berkumpul di rumah itu Kiai. Mereka nyanyi-nyanyi. Terus saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan di rumah itu Kiai. Astagfirullahaladzim. Ini tidak boleh dibiarkan, Fik. Kenapa kamu baru kasih tahu aku sekarang? Harusnya kan bisa dicegah ini sejak awal supaya mereka tidak seenaknya melakukan ibadah di kampung orang. Bisa bahaya ini, Fik. Maksud Kiai bahayanya seperti apa Kiai? Bahaya, Fik. Bisa mempengaruhi akidah orang Islam yang ada di daerah ini semua. Oh iya maaf Kiai. Pertama kali kamu tahu dari siapa ini, Fik? Dari Bang Dullah Kiai. Bang Dullah yang mana? Bang Dullah yang suaminya Mpok Yati itu Kiai. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu ajak santri-santri lain dan cegah kegiatan mereka. Saya akan temui si Ulah. Baik Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis, ada apa Fik? Aku dapat mandat dari Kiai Sodik bahwa kita harus segera menghentikan kegiatan ibadah orang-orang Nasrani itu. Orang-orang Nasrani yang mana, Fik? Itu tuh orang baru yang menempati bekas rumah Pak Saidi yang namanya Pak Andreas. Oh, itu. Tapi maaf Afik, aku kayaknya nggak mau. Aku nggak mau terlibat konflik dengan umat beragama lain, juga dengan siapapun. Tapi ini kan perintah Kiai Sodik loh. Aku yakin perintah itu tanpa persetujuan Kiai Aslam. Aku nggak mau ah. Kalau begitu berarti kamu tidak mau ikut menegakkan Islam ya? Sebenarnya kamu itu Islam atau bukan sih? Sorry Fik, yang aku tahu perintah Islam itu tegakkanlah sholat, bukan tegakkanlah konflik. Ah dasar pengkhianat kamu Wis. Enak aja nuduh aku pengkhianat. Tapi terserahlah apa katamu. Yang pasti aku punya pendirian dan prinsip sendiri bahwa Islam itu tidak membuat kekacauan dan tidak main kekerasan. Maaf Fik, aku harus ke perpustakaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar darus.
Jadi Bang Dullah tahu persis tentang orang Kristen yang baru pindahan itu. Iya Pak Yai, tahu. Kenapa Bang Dullah nggak melarangnya? Dilarang apanya Pak Kiai? Mereka kan menggunakan rumah mereka untuk tempat ibadah. Oh, itu Kiai. Iya. Memangnya kenapa Kiai? Ya jangan bolehlah. Masa rumah di permukiman seperti ini dijadikan tempat ibadah? Itu kan bisa mengganggu. Siapa tahu orang-orang Nasrani itu sambil menyebarkan agamanya, ya kan? Wah, saya nggak berpikir sejauh itu Pak Kiai. Maksud saya tidak seuzon sama Pak Andreas. Sebagai orang Islam, kita harus selalu waspada jika ada kejadian seperti itu. Maaf nih Kiai, saya kira mereka juga warga masyarakat yang mungkin tidak suka juga dicurigai. Seperti ketika pesantren dicurigai sebagai sarang teroris. Pasti orang pesantren juga nggak suka kan Kiai? Oh Bang Dullah jadi begitu bicaranya. Maafkan saya Pak Kiai. Sebaiknya Kiai bicara saja sama masyarakat di sini. Terutama dengan Pak RT sama Pak RW. Pastinya. Saya akan kasih tahu semua warga di kampung ini agar mereka menolak rumah Pak siapa itu? Pak Andreas Kiai. Iya, rumah Pak Andreas itu sebagai tempat ibadah. Silakan Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa yang dilakukan Syafiq dan Kiai Sodik ini bisa menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal. Karena tidak semua santri mau melakukan ajakan Syafiq. Dan kalau hal ini sampai terjadi di luar sana, pasti akan menjadi tidak baik. Ya, betul itu. Hal ini memang tidak boleh dibiarkan. Saya harus segera memberitahu Kiai Aslam. Masalahnya, kalau saya yang mengingatkan Kiai Sodik, pasti beliau tidak akan mau dengar. Ya sudah, sekarang kamu beritahu para santri supaya tidak melakukan ajakan Syafiq ya. Iya, Pak. Saya akan menemui Kiai Aslam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih Kiai. Ada apa ini Ustadz? Ada hal penting yang saya mau sampaikan Kiai. Hal penting tentang? Di kampung kita ini kan sekarang ada warga baru yang namanya Pak Andreas. Oh iya. Saya tahu itu. Hanya saya belum sempat berkunjung ke rumah beliau. Nah, itu dia Kiai. Beliau kan, maaf, Katolik kalau tidak salah. Iya, benar. Nah, di rumah Pak Andreas itu, setiap Jumat malam diadakan ibadat. Nah, rupanya ini tidak disukai Syafiq dan Kiai Sodik, Kiai. Sekarang, Syafiq malah menggalang kekuatan santri supaya menolak kegiatan ibadah di rumah Pak Andreas itu. Masya Allah, Syafiq. Kenapa anak ini nggak ngerti-ngerti ya? Bagaimana ini alam pikiran Syafiq itu? Mungkin karena pengaruh bacaan ya, Kiai ya. Padahal sudah saya larang itu. Tapi Kiai Sodik justru mendorongnya. Nah, ini dia. Para ustadz itu sudah berulang kali membimbingnya, Kiai. Tapi sepertinya nasihat kami cuma masuk telinga kiri, lalu keluar telinga kanan. Ya sudah, kalau begitu saya minta tolong panggilkan Syafiq kemari. Baik, Kiai. Saya akan cari Syafiq dulu. Nanti kalau ketemu, saya akan minta dia. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Syafiq. Syukron, Kiai. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Belum, Kiai. Apa kamu tidak menyadari akan tindakanmu menggalang para santri
untuk menghalang-halangi umat Nasrani yang beribadah di rumah Pak Andreas? Oh itu Kiai. Iya Kiai, apa itu salah Kiai? Ini kan justru perintah Kiai Sodik. Begini anakku, tindakan seperti itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk melarang agama lain untuk beribadah. Beragama merupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang melekat pada dirinya sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Oh gitu ya Kiai, iya Kiai. Karena itu, Islam telah memperkenalkan ajaran, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku, dan bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Iya, baik Kiai. Allah mengumpulkan kita, dan kepadanya lah kembali putusan segala sesuatu. Dan secara hukum, tindakanmu ini tidak dibenarkan, Safi. Mereka dalam perlindungan undang-undang. Ingat, Indonesia menjamin kebebasan beragama. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Paham kamu, Syafiq? Iya Kiai, paham Kiai. Pada waktu Umar bin Khattab menaklukkan Masjidil Aqsa dan waktu sholat tiba, Umar hendak melaksanakan sholat. Petugas di Masjid Al-Aqsa meminta Umar melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa. Tetapi Umar menolak. Kata Umar, masjid ini telah menjadi warisan semua agama Samawi. Saya khawatir kalau melaksanakan sholat di sini akan diklaim oleh umat Islam kelak. Selanjutnya, pemimpin gereja di dekat Masjid Al-Aqsa menawarkan Umar sholat di gerejanya. Kembali Umar menolak dengan alasan jangan sampai gereja itu nanti diklaim oleh umat Islam. Akhirnya Umar melaksanakan sholat di atas sebidang tanah. Sampai saat ini di atas sebidang tanah itu berdiri masjid bernama Masjid Umar. Iya Kiai. Jangan hanya iya, renungkan itu Syafiq. Baik Kiai. Ya sudah. Kalau begitu kamu kembali ke kelas. Baik Kiai, kalau begitu saya pergi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saudara yang setiap Jumat malam itu mengadakan ibadat di rumah ini, sudah seizin siapa saudara melakukan ibadat itu? Saudara sungguh tidak menghargai kami. Saya sebagai kiai di pesantren kampung ini tidak mengizinkan. Betul tidak saudara-saudara? Betul tidak saudara-saudara? Kenapa saudara-saudara sebagai warga kampung ini diam saja? Kalian rela kampung kita dimasuki pengaruh agama lain? Ayo, kalian bicara. Kalau Pak Andreas ini masih terus mengadakan ibadah di rumahnya, bisa mempengaruhi akidah umat Islam di sini. Suruh dia pergi dari kampung ini. Maaf Pak Yai, sebenarnya Pak Andreas sudah minta izin ke Pak RT dan Pak RW. Dan sudah diizinkan. Kalau begitu, mana ketua RT dan ketua RW-nya? Suruh mereka kemari. Pak RT dan Pak RW tidak tahu aturan agama. Atau mungkin mereka sudah disogok. Karena itu memperbolehkan rumah tinggal buat ibadat. Itu kan menyalahi aturan. Waalaikumsalam. Iya, kami dan beberapa santri ini mewakili seluruh santri pesantren menolak adanya peribadatan yang selalu dilakukan pada Jumat malam itu di rumah Pak Andreas. Nah, bapak-bapak, dengar sendiri kan? Dengar kan?
Bagaimana santri-santri saya menolak? Ini persoalan agama, bukan persoalan kependudukan yang diurus RT dan RW. Mohon maaf Pak Kiai. Tapi sebelumnya apakah saya boleh memberikan penjelasan? Penjelasan apa lagi Pak Andreas? Saya cuma butuh jawaban, bukan penjelasan. Anda akan tetap membuat rumah Anda untuk tempat ibadat atau sekedar tempat tinggal, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafiq, Iya, Kiai. bukankah baru saja kamu keluar dari rumah saya dan mengiyakan semua nasihat-nasihat saya? Maaf, Kiai. Sekarang kamu, Imron, Ridwan, dan semuanya Iya. kembali ke pesantren. Kalian dititipkan orang tua kalian di sini untuk belajar, bukan untuk membuat keonaran. Baik, baik, Kiai. Assalamualaikum. Kiai Sodik, mohon maaf sebelumnya. Bagaimana kalau Kiai Sodik kembali saja ke pesantren? Biar masalah ini saya dan Ustadz Farid yang menyelesaikannya. Kiai. Boleh. Tapi dengan ketentuan saya, bahwa rumah Pak Andreas tidak dijadikan tempat ibadat. Pokoknya nanti kami selesaikan dengan baik, Kiai. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kepada para penduduk lainnya, saya mohon untuk pulang. Biarlah hal ini saya bicarakan dengan Pak Andreas dan Bang Dullah saja. Bagaimana? Setuju? Sebelumnya, kami berdua ingin tahu bagaimana awal mulanya hingga terjadi sengketa ini, Pak. Begini Pak Kiai. Memang setiap Jumat malam warga kami berkumpul di rumah ini. Adapun kegiatan kami dalam rangka pendalaman kitab suci. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi umat Katolik. Setiap tahun dilakukan 2 kali. Semacam pendalaman Alkitab Pak Kiai. Lamanya sekitar 1 bulan penuh setiap 1 minggu sekali. Kebetulan kami kebagian setiap hari Jumat malam. Setelah selesai 1 bulan maka sudah tidak ada lagi. Kecuali ada hal-hal yang secara spontan harus diadakan. Memang kebiasaan kami untuk mengawali acara itu dibuka dan diselingi dengan lagu-lagu. Jadi memang kesannya bagi orang yang tidak tahu seolah-olah kami mengadakan ibadah seperti ketika kami di gereja. Dan satu hal lagi, kami tidak membawa misi apa-apa. Kami tidak ada niatan yang lain Pak Kiai, tidak ada sama sekali. Dan sebelumnya Pak Andreas sudah minta izin ke Pak RT dan Pak RW serta warga masyarakat. Dan mereka semua mengatakan tidak ada masalah. Iya. Bagi kami sebenarnya juga tidak ada masalah. Hanya sekali lagi kami minta maaf atas sikap orang tua kami tadi. Beliau terlalu sensitif dan temperamen, Pak. Sedangkan kami, kiai dan ustadz muda-muda, ini sudah melakukan perubahan paradigma, Pak. Mari kita jalin hubungan antar umat beragama yang baik, Pak. Kita saling hormat menghormati dan kita ciptakan kedamaian, Pak Andreas. Setuju sekali Pak Kiai. Baiklah Pak Andremi, mohon pamit dulu karena masih ada pekerjaan yang harus kami lakukan, Pak. Mari Pak Andreas, Bang Dullah. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Sedang apa kalian? Pasti kalian sedang membahas masalah tadi kan? Memangnya kalau membahas masalah tadi kenapa Ustadz? Syafiq, santri-santri lain ya, dengar ini. Kami, maksud saya dan Kiai Aslam, minta agar perbuatan semacam tadi tidak terulang lagi. Kalau kalian masih seperti itu, rusak tatanan pesantren kita ini. Orang bukan jadi simpati, tetapi sebaliknya jadi antipati. Sudah berapa kali saya katakan, mari kita rubah paradigma kita. Mari kita jadikan pesantren kita ini damai. Tapi Pak Ustadz, Dengar.
Sebenarnya Pak Andreas pemilik rumah itu sebelumnya sudah minta izin kepada Pak RT dan Pak RW, juga warga sekitar. Dan mereka tidak mempermasalahkan. Hanya kalian saja yang terpancing emosi. Bagaimana Safik? Ada lagi yang mau kamu gugat dari keberadaan warga non-muslim di sekitar pesantren ini? Tidak ada Ustadz. Belum ada Ustadz. Demikian tadi drama radio Sang Toleran yang dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Didukung para pelaku, Jody Masardi sebagai Kiai Aslam, Ariel Arkadia sebagai Kiai Sodik, Rudi Utomo sebagai Ustadz Farid, Irfan Lubis sebagai Safik, dan didukung santri Pondok Pesantren An-Nahdlatul Depok. Naskah cerita Rudi Utomo, teknik montase Ari Hanggara, pesan dan dakwah Ustadz Haji Zainal Abidin LC.MA dan Ustadz Dr. Haji Hamka Hasan LC.MA. Sampai jumpa. Anda masih bersama kami. Yes, oke deh sahabat damai LIH dimanapun Anda berada. Balik lagi masih di 107.7 LIFM, radio kita semua santun mencerdaskan. Ya, masih di acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat, bareng Haji di sini menemani Anda sore ini. Ya sahabat damai LIH, gimana nih tadi ceritanya yang judulnya Andai Aku Minori, seru banget tentunya ya, dan juga menggetarkan tentunya. Dan udah tahu dong ya gimana harusnya. Oke deh, langsung aja ya, ditunggu banget di 082135336667, langsung aja ya. Oke deh, siap buat ngirim kesimpulannya dong ya, inget ya. Buat sahabat damai LIH semuanya dimanapun Anda berada, buat pengirim terbaik bakal ada hadiah menarik dari LIFM tentunya ya. Yaps, dan juga akan diumumkan di akhir episode yang terakhir tentunya, akhir Januari 2013 tentunya, alhamdulillah. Dan semoga aja di antara sahabat damai LIH bakal menjadi pemenangnya tentunya nanti. Dan sambil nunggu dari SMS dari sobat-sobat LIH yang gabung ataupun yang lewat FB di LIFM 107.7 langsung aja, ataupun di 082135336667. Ya sahabat damai LIH, gimana caranya udah tahu dong ya, ketik aja nama lalu spasi dari mana asal Anda, dan juga langsung aja kesimpulan ataupun kritik sarannya tunggu banget di LIFM tentunya di 082135336667. Dan buat sobat damai LIH yang sembari menunggu SMS dan juga masuk dari saudara LIH semua dari dimanapun Anda berada, Yaps, yang udah mau siap-siap nih ya, udah santai dengan keluarga ataupun udah bareng-bareng keluarga dan ngumpul bareng teman-teman, ataupun yang lagi jalan-jalan sambil dengerin, tentunya sambil dengerin LIFM. Gimana sih caranya? Bisa banget ya, kan sekarang udah ada HP ya, udah zaman canggih gitu loh zaman sekarang. Oke deh, dan juga buat yang belum mandi ya, oke deh, match mandi aja ya ntar ya abis abis acara Gus Dur tentunya ya. Dari tadi nungguin Gus Dur belum mandi jadinya ya. Oke deh, yaps, oke deh kalau gitu sambil nungguin sobat-sobat gabung ya, ngetik ya. Yap, Eci tungguin deh sobat-sobat damai nih dengan sabar tentunya ya. Kalau gitu kita spesial hari ini ya. Yap, sore ini ya, sambil nunggu sobat-sobat damai LIH gabung, kita dengerin dulu sama-sama ada spesial lagunya Chris Yowit, Damai Bersamamu. Dan jangan kemana-mana, tetap di 107.7 LIFM, radio kita semua santun mencerdaskan. 107.7 LIH FM, radio kita semua santun mencerdaskan. Aku heran kenapa orang-orang itu begitu benci terhadap agama lain. Memangnya dalam agama diajarkan seperti itu ya? Segala perbedaan, baik agama, suku, ras, dan lain-lain, ini yang harus kita syukuri. Kenapa kita tidak menjadi mayoritas yang melindungi minoritas?
Apakah selalu seperti ini kecenderungan mayoritas terhadap minoritas? Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku, dan bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Pesan ini disampaikan oleh Search for Common Ground Indonesia. Anda masih bersama kami. Oke deh sahabat Damai LIA, balik lagi masih di acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Masih bareng Eci di sini di 107.7 LIA FM, radio kita semua, santun mencerdaskan. Oke deh sahabat Damai LIA, udah nggak sabar ya, gimana sih siapa aja yang udah gabung dan mau dibacain siapa aja nih ya sobat-sobat LIA yang hari ini beruntung banget ya bisa dibacain SMS-nya yang gabung bareng kita di edisi Andai Aku Minori kali ini. Oke deh sahabat Damai LIA, sahabat Damai LIA, makin sore nih ya, makin udah sore, makin tentunya yang udah mandi tuh makin segar ya, dan juga yang masih olahraga nih, salam sporty aja buat semuanya, dan juga buat sahabat Damai LIA dimanapun Anda berada yang masih tetap setia dengerin LIA FM, tentunya makasih banget ya. Dan juga yang udah bersempat berkunjung langsung ke studio kita di LIA FM, tentunya makasih banget ya buat sobat-sobat LIA. Ya buat sahabat Damai LIA yang mau langsung berkunjung di studio kita, langsung bisa juga diterima ya, pintunya dibuka lebar-lebar buat sobat Damai LIA tentunya. Yaps, di alamatnya nih ada di depan stasiun kereta api Kesugihan, tentunya di gedung BLKS Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin tentunya ya. Langsung aja di situ ada tulisan Studio LIA FM 107.7. Oke deh sobat LIA. Sobat Damai LIA FM dimanapun Anda berada, kali ini langsung dibacanya. Yang pertama nih udah ada gabung darinya siapa kah ini? Darinya sobat kita nih yang biasa gabung, darinya Evan di kamar aja ya. Katanya simpulanku damai 1000 kali dari Evan di kamar aja. 1000 kali. Masa cuma 1000 sih ya sobat LIA? Si Evan ini pelit banget deh kayaknya. Oke deh, dan next siapa lagi? Yaps, ada darinya Cynthia nih yang ada di Kesugihan aja. Katanya tadi dramanya tuh bagus banget ya, Andai Aku Minori. Dan juga katanya nih, kalau aku boleh simpulin ya, katanya ini sesama saudara ya, walaupun berbeda agama, tapi kita tuh semuanya sesama saudara ya, setanah air tentunya, itu harus saling tolong menolong. Dan juga kesalahpahaman itu jangan sampai ada ya di kehidupan kita, walaupun sebenarnya memang selalu ada kesalahpahaman antara kita, dan yang kesalahpahaman ini harus diluruskan tentunya ya. Dari Ani yang katanya sore ini dramanya Andai Aku Minori bagus banget katanya. And aku mau nyimpulin nih, kalau kita nih sebagai umat yang saling beragama ya, itu nggak boleh ini memaksakan kehendak, katanya nggak boleh memaksakan kehendak saudara kita ya, walaupun saudara bukan saudara kandung ya, tentunya saudara setanah air, tapi mempunyai hak untuk memilih agama masing-masing dan juga kepercayaan masing-masing. Oke deh, makasih banget buatnya Ani di Kesugihan aja. Oke deh sahabat Damai LIA, udah 1 jam lebih nih Eci temenin Anda semuanya sobat Damai LIA di Gus Dur, tentunya gagasan untuk santri dan untuk rakyat di spesial edisi hari ini, dengan judul Drama Sang Toleran hari ini Andai Aku Minori ya. Dan juga yaps, oke deh, makasih banget buat sobat-sobat LIA yang udah setia tetap dengerin 107.7 LIA FM. Mohon maaf atas segala kesalahan dari awal hingga akhir tentunya ya. Waktunya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.